Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Coretan Makna. Kembali lagi teman-teman, buat yang akan mengikuti seleksi UTBK SNBT tahun 2024, silakan disimak latihan soal berikut ini. Kita akan latihan soal terkait literasi bahasa Indonesia untuk persiapan UTBK SNBT di tahun ini. Buat teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, itu bisa lanjut di soal nomor 11 ya. Bagi yang belum, bisa ditonton kembali video-video yang sebelumnya. Kita langsung ke soal pertama. Kita masuk di soal nomor 9 ya teman-teman. Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 ya. Kita mulai. Kita lihat untuk soalnya terlebih dahulu. Topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah, berarti kita harus membaca keseluruhan isi paragrafnya. Para peneliti dari Jepang mengemukakan bahwa dalam skala waktu geologis, satu spesies pohon hutan hujan tropis telah mengalami banyak perubahan. Dalam sebuah laporan penelitian terbaru, para peneliti dari University of Tsukuba mengungkapkan bahwa Sorea parvifolia, spesies pohon hutan hujan tropis, telah mengalami ekspansi populasi yang cepat di Borneo. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang masa lalu spesies menjadi kunci untuk memastikan keberadaannya pada masa depan. Profesor Yoshihiko Tsumura, sebagaimana dilansir Eurek Alert, mengatakan bahwa Sorea parvifolia terbesar luas di Asia Tenggara. Struktur genetik Sorea parvifolia dipengaruhi oleh fluktuasi glasial dan interglasial yang berulang. Perubahan genetik ini memberikan pengetahuan untuk memastikan keberadaannya pada masa depan. Untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S. parvifolia. Tim menggunakan penanda DNA nukleus dan data pengurutan DNA dari kloroplas atau struktur sel tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk memeriksa struktur genetik spesies tersebut. Analisis DNA tersebut menunjukkan bahwa S. parvifolia telah mengalami ekspansi populasi baru-baru ini di Borneo. Spesies ini kemungkinan besar bermigrasi dari Semenanjung Malaya ke Borneo dan kemudian mengalami peningkatan populasi besar sehingga menghasilkan keragaman genetik yang cukup besar. Oke ya teman-teman, kita sudah baca bacaan di atas. Selanjutnya kita menentukan atau menyimpulkan isi paragraf pertama dan paragraf kedua. Setelah membaca tadi, kita bisa melihat bahwa paragraf pertama dari teks di atas itu menjelaskan tentang Sorea parvifolia itu telah mengalami ekspansi telah mengalami ekspansi populasi. Dijelaskan di sini tadi. Selanjutnya pada paragraf kedua itu menjelaskan tentang eksperimen atau penelitian yang membuktikan bahwa Sorea parvifolia ini telah mengalami ekspansi. Jadi sudah ada bukti-bukti dari hasil penelitian. Nah, di sini tadi juga dijelaskan dia menggunakan penanda DNA, teman-teman ya. Penanda DNA, kemudian ditentukan ekspansinya seperti apa dengan melihat struktur genetiknya. Selanjutnya, di sini juga sudah dijelaskan tentang saran pembagian unit konversi hutan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat topik yang dibahas pada bacaan tersebut itu tentang Sorea parvifolia ya, yang baru-baru ini telah mengalami ekspansi populasi. Kita cek untuk pilihan atau opsi jawabannya. Berapa perubahan yang terjadi pada Sorea parvifolia? Untuk pilihan A ini kurang tepat ya. Yang di teks itu menjelaskan tentang perubahan lingkungan atau ekspansi salah satu spesies hutan hujan tropis, yaitu Sorea parvifolia. Sementara informasi pada opsi A ini terdapat kata beberapa, teman-teman. Jadi kurang tepat.
Yang dijelaskan dalam teks itu hanya salah satu, yaitu Sorea parvifolia tadi. Kita cek untuk opsi B. Sorea parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi. Opsi B kita simpan karena benar sesuai dengan bacaan bahwa Sorea parvifolia ini mengalami ekspansi populasi baru-baru ini. Kemudian opsi C. Penelitian tentang Sorea parvifolia oleh para peneliti dari Jepang. Ini kurang tepat juga karena inti dari teks tadi itu menjelaskan tentang ekspansi Sorea parvifolia dan para peneliti Jepang membuktikan tentang ekspansi tersebut, sementara informasi pada pilihan C itu belum jelas ya. Penelitiannya merujuk pada aspek atau bagian apa. Dia hanya menjelaskan penelitian tentang Sorea parvifolia. Kemudian untuk opsi D ya, penggunaan DNA untuk meneliti genetika Sorea parvifolia. Penggunaan DNA untuk meneliti genetika Sorea parvifolia. Yang ini juga teman-teman kurang tepat karena informasi pada pilihan D ini hanya mewakili 2 paragraf ya, tidak mewakili keseluruhan bacaan, yaitu tentang penelitian genetika Sorea parvifolia tadi hanya dibahas di paragraf kedua saja ya, tidak mewakili semua paragraf. Ini kurang tepat. Kemudian yang opsi E, pentingnya penelitian tentang Sorea parvifolia untuk masa depan. Ini juga pilihan jawaban yang kurang tepat karena informasi E ini dia belum jelas penelitiannya tentang apa yang dibahas, sedangkan di teks di atas itu sudah dijelaskan bahwa tentang ekspansi Sorea parvifolia. Dan ini juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita langsung ke soal berikutnya teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 10 dengan masih bacaan yang sama. Kita baca pertanyaannya. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf kedua memiliki makna yang sama dengan. Oke, yang cetak miring teman-teman ya. Jadi saya lupa untuk mencetak miring di bagian sini. Kalimat ini digaris bawahi teman-teman. Di sini saya lupa menggaris bawahi. Jadi teman-teman bisa melihat kalimat yang saya bold dengan warna biru. Ini adalah kalimat yang dimaksud. Kalimat miring di soal nomor 10 ini. Oke teman-teman, kalimat yang dicetak miring atau yang saya warnai biru ini pada paragraf kedua itu memiliki makna yang sama dengan. Kita cek untuk kalimatnya. Untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S atau Sorea parvifolia. Oke, kita lihat untuk opsi jawabannya. Kira-kira mana yang sama dengan makna kalimat tersebut. Kita ke opsi A ya. Para peneliti mengambil contoh daun dari pohon dalam populasi yang mencakup semua batas jangkauan geografis Sorea parvifolia untuk memeriksa genetiknya. Yang ini kurang tepat teman-teman karena pada kalimat asal itu berbunyi hampir seluruh ya. Nah, ini ada kalimat ini nih. Saya ganti warna dulu biar kelihatan. Di sini ada kalimat hampir seluruh ya. Jadi untuk poin A kurang tepat. Di sini di kalimatnya hampir seluruh rentang. Kalau di poin A ini dia membahasnya semua ya, semua batas jangkauan geografis S parvifolia. Sementara di kalimat asal berbunyi hampir seluruh rentang batas geografis, bukan semua rentang batas jangkauan geografis Sorea parvifolia. Jadi ini kurang tepat. Kita lihat opsi B. Untuk memeriksa genetiknya, sampel daun yang berasal dari pohon dalam populasi alami diambil oleh peneliti yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S parvifolia. Jawaban B ini kurang tepat juga karena yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S parvifolia itu adalah populasi alami, bukan para peneliti. Jadi
kalimatnya ini juga tidak benar ya. Kita lanjut untuk poin C ya. Para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup seluruh rentang geografis S. parvifolia untuk diperiksa genetiknya. Nah, ini juga teman-teman masih kurang tepat ya. Karena pada kalimat asal berbunyi hampir seluruh rentang batas jangkauan geografis S. parvifolia, bukan seluruh rentang batas jangkauan geografis S. parvifolia. Jadi ini juga kurang tepat karena ada kata seluruh ini ya. Oke, lanjut ke opsi D. Contoh daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir semua batas jangkauan S. parvifolia diambil oleh para peneliti untuk diperiksa genetiknya. Ini masuk ya. Sangat sesuai dengan kalimat di atas, mencakup hampir semua batas jangkauan S. parvifolia. Bisa kita lihat sesuai dengan kalimat asal, yaitu cakup hampir seluruh rentang geografis S. parvifolia. Kita lihat untuk opsi E, untuk memeriksa genetiknya sampel daun dari pohon dalam populasi yang mencakup seluruh batas jangkauan geografis S. parvifolia diambil oleh para peneliti. Nah, untuk poin E ini juga masih kurang tepat ya teman-teman, karena sampel daun dari pohon dalam populasi yang mencakup seluruh batas jangkauan, ini masih kata seluruh. Ini kurang tepat juga, sama halnya dengan poin-poin sebelumnya. Harusnya di soal itu sudah dijelaskan, di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harusnya hampir seluruh, bukan seluruh ya. Jadi ini masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada beberapa tips, dan untuk pertanyaannya sendiri kita baca terlebih dahulu. Jika Agus hanya ingin menjalankan tips yang berlandaskan ilmiah, ia seharusnya menjalankan tips nomor berapa? Oke, kita dituntut untuk melihat mana tips yang berlandaskan ilmiah. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa tips yang berlandaskan ilmiah itu adalah tips yang mengusulkan suatu kegiatan yang dirancang secara metode ilmiah atau menggunakan metode ilmiah. Nah, kita bisa melihat tips pertama, perhatikan hobi. Ketika sedang melakukan hobi, kamu sangat berfokus. Ketika sedang melakukan hobi, kamu sangat terfokus, merasakan kesenangan dan kegiatan yang sedang kamu lakukan. Artinya kegiatan hobimu merupakan ekspresi minat dan bakat yang kamu miliki, tapi mungkin belum kamu sadari. Nah, ini kurang tepat ya, karena hobi ini tidak berdasarkan penelitian atau landasan ilmiah. Berarti opsi A juga kurang tepat. Yang kedua, tips kedua, dengarkan orang terdekat. Nah, ini juga sudah jelas pasti bukan pernyataan atau bukan tips yang menggunakan metode ilmiah ya, karena mendengarkan orang terdekat ini teman-teman hanya butuh penilaian dari mereka atau orang-orang terdekatmu dan mempercayai mereka tentang apa kira-kira yang bisa diambil untuk pemilihan jurusan ya. Kita lanjut opsi C, ikuti tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat merupakan cara termudah untuk mengetahui jurusan yang tepat untuk kamu. Tes ini dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian psikologis. Sudah ada keterangannya di sini. Tes ini dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian psikologis. Kamu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas kesukaanmu dan masa depan impianmu. Selain itu juga ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mengevaluasi kemampuan deduktif, induktif, aritmatika, spasial, dan penalaran. Hasil ini akan memperlihatkan 10 rekomendasi jurusan kuliah yang tepat untuk kamu. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya, karena dengan mengikuti tips yang ketiga ini, itu sudah menjalankan tips yang berlandaskan ilmiah, karena sudah dijelaskan dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian psikologis. Ada dasar penelitiannya teman-teman. Untuk poin D, memperhatikan nilai rapor. Kalau ini juga kurang tepat karena ini berlandaskan nilai rapor saja ya. Kemudian yang kelima, survei lapangan pekerjaan juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu mengikuti tes minat dan bakat.
Buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman bisa mengikuti bimbel di Cerebrum ya. Bimbel Cerebrum ini merupakan bimbel nomor 1 untuk pelaksanaan UTBK SNBT dari tahun ke tahun. Jadi buat teman-teman bisa memaksimalkan diri agar bisa lolos di PTN Impian dengan mengikuti bimbel di Cerebrum. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mendownload aplikasi Cerebrum melalui Play Store maupun di App Store. Lalu kemudian teman-teman bisa login atau daftar. Kemudian setelah login teman-teman bisa melakukan pembelian paket. Untuk paketannya ada untuk 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, dan ada yang paket 1 tahun juga. Di aplikasi Cerebrum ini teman-teman akan dapatkan paket latihan soal yang banyak, memuat 7 subtes yang akan diujikan. Ada juga paket tryout-nya untuk soal-soal SNBT 2024 dan sudah dilengkapi juga dengan soal-soal esai. Di sini juga teman-teman akan dapatkan live class intensif setiap harinya. Di sini ada paket tryout sebagai bonusnya juga, materi terbaru SNBT juga, serta teman-teman akan dapatkan rekaman live jika misalnya belum sempat untuk mengikuti live class setiap harinya karena kesibukan masing-masing. Di sini tersedia grup diskusinya juga, soal-soal yang tersedia itu bisa di-download sehingga bisa di-print dan bisa dipelajari ulang. Silakan untuk yang berminat, saya simpan linknya di deskripsi video ini. Kalian bisa memanfaatkan kode promo aku. Di sini aku tambahkan kode promonya. Masukkan kode promo tambahan ya, kode promo tambahan lolos PTN dan kode affiliate. Kode promo ini kalian masukkan untuk mendapatkan potongan harga 23.000. Bahkan mumpung masih ada promonya, langsung teman-teman manfaatkan untuk segera bergabung di aplikasi Cerebrum. Demikian video latihan soal kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya.